Kan kalau di sini kan keberagaman semuanya dari berbagai latar belakang, suku, budaya. Ada yang kadang-kadang memang kehidupannya keras, ada yang gunung. Tapi semua di sini ketika memasukin ibadah semua tercampur. Galilea sejatinya adalah sebuah daerah dengan luas yaitu sekitar 4.320 km persegi di bagian utara dan mencakup lebih dari sepertiga wilayah Israel. Melintang dari di utara Gunung Hermon hingga ke pinggiran Karmel dan Gilboa di selatan dan dari lembah Jordan di timur hingga ke dataran-dataran yang indah di Yisrael dan Akko hingga ke pantai Laut Tengah di sebelah barat. Jalan penting menuju ke Damsyik, Mesir, dan sebelah timur Israel pasti melewati Galilea. Iklimnya yang bagus dan tanahnya yang subur menghasilkan banyak hasil panen zaitun, gandum, jawawut, dan buah anggur. Di wilayah ini juga terkenal Danau Galilea atau yang juga dikenal sebagai Danau Tiberias. Perikanan di sekitar Danau Galilea menyediakan perdagangan ekspor yang besar dan merupakan sumber kekayaan yang melimpah untuk seluruh warga di sekitarnya. Yesus Kristus melewatkan banyak waktunya di Galilea. Pada masa Yesus Kristus dan sebelumnya, wilayah Galilea dihuni oleh orang Samaria, yaitu orang-orang yang berdarah campuran karena pembuangan bangsa Yahudi dan pendudukan oleh Kekaisaran Asyur dan Babel. Oleh karena itu, orang Samaria yang berdarah campuran dianggap tidak murni. Mereka dianggap sebagai golongan najis secara moral, rohani, maupun fisik. Orang Samaria juga dianggap fisiknya didiami oleh roh-roh halus sehingga mengidap penyakit. Pada umumnya, orang Yahudi enggan berurusan dengan orang Samaria. Itulah salah satu alasan mengapa Yesus dari Nazaret dan para muridnya, yang sebagian dari mereka adalah nelayan dari Galilea, selalu direndahkan bahkan dibenci oleh para pemimpin Yahudi di Yerusalem. Mereka menyebut Yesus sebagai orang Samaria. Akan tetapi, kitab suci sendiri justru memberitakan bahwa di Galilea, tanah orang asing, orang akan melihat terang yang besar, yaitu terang dari Mesias Israel sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya. Yesus pergi hampir ke seluruh Galilea berkhotbah, mengajar dan menyembuhkan. Matius pasal 4 ayat 23. Kemasyhuran Yesus menyebar ke seluruh Galilea. Lukas pasal 4 ayat 14. Yesus memulai mukjizat-mukjizatnya di Kana, Galilea. Yohanes pasal 2 ayat 11. Setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri di Galilea. Markus pasal 14 ayat 28 dan Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Di Rutan Cipinang, gereja ini bernama Gereja Galilea. Terletak di salah satu sudut dengan taman yang asri di kompleks Rutan Kelas 1 Cipinang. Marilah berdoa pula bagi semua saudara yang belum mengenal dan mengimani Allah. Jadi gua ini sangat diresmikan, dibangunnya kurang lebih tahun 2014, langsung diresmikan oleh Uskupan Agung Jakarta. Gua ini sangat berkaitan dengan kita yang beragama Katolik, karena gua ini kita persembahkan untuk Ibu
ibu dari Yesus, jadi Bunda Maria. Makanya di sini diambil namanya adalah Santa Maria Pengantar Segala Rahmat. Jadi setiap gua dari setiap gereja itu punya nama yang berbeda-beda. Di sini kita di Gereja Galilea mengambil nama Santa Maria Pengantar Segala Rahmat karena tujuan dibentuk gua ini adalah buat para warga binaan yang memiliki suatu beban di mana baru pengalaman, mungkin yang baru pengalaman pertama atau yang malah permasalahan dengan keluarga. Jadi semuanya itu kita menyampaikan keluh kesah kita pada ibu. Biasa di tradisi Katolik adalah kita ketika menyampaikan keluh kesah kita pada seorang ibu, kita berharap bahwa ibu itu akan meringankan beban kita. Jadi kalau di Kristen ini hampir tiap hari, mulai dari Senin sampai hari Kamis itu ada ibadah. Tiap 2 kali ibadah dari jam 10 sampai jam 12, kemudian dilanjut lagi jam 14 siang sampai jam 16 sore. Minggunya kami ada 2 kali ibadah, yaitu di pagi biasa dipakai oleh saudara kita yang di Katolik dan siang saudara kita Kristen. Walaupun jemaatnya kami juga sama-sama datang semua dalam sebuah ibadah itu campur biasanya. Bersifatnya adalah saling mensupport. Ketika teman-teman kami yang Katolik sedang beribadah, kami yang di luar Katolik yang Kristen, kami pengurus-pengurus yang Kristen, kami akan mensupport melayani mereka dari asyar sampai multimedia dan musik, kita yang support. Begitu pula sebaliknya, ketika Kristen lagi ada ibadah, Katolik mensupport dari asyar, dokumentasi. Ada di Alkitab Galilea, jadi sebuah tempat ya enggak ya? Iya. Itu di gunung ya? Galilea. Jadi ceritanya itu kalau saya kurang lebih adalah tempat itu sebagai berkumpulnya orang-orang dari segala suku di sana, di mana jadi ada suatu firman Tuhan yang untuk menyatukan suku-suku ini. Saya juga ngerti kenapa di tempat Galilea. Kalau persepsi saya mengenai dari Alkitab ya kurang lebih seperti itu. Jadi karena kan kalau di sini kan keberagaman semuanya dari berbagai latar belakang, suku, budaya. Ada yang kadang-kadang memang kehidupannya keras, ada yang tapi semua di sini ketika memasukin ibadah semua tercampur. Harapan kami sebagai salah satu pengurus di Gereja Galilea ini kepada seluruh warga binaan yang ada, itu ya agar semua warga binaan yang ada di sini itu kembali kepada Tuhan dan bisa, kita ini kan di sini kan istilah kata di luar ini kan kita sampah masyarakat Pak, titik. Kita harus, ini bahkan kita di posisi mungkin minus secara derajat, tapi ketika ada di sini kita bisa saling menguatkan, bisa saling memberi kekuatan buat masing-masing teman-teman kita, saudara-saudara kita. Harapannya juga nanti setelah keluar dari sini dia akan tumbuh jadi orang yang manusia yang baru lagi gitu. Seperti emas itu kita sedang dimurnikan. Nanti besok kita keluar dari tempat ini, dari sekolah kehidupan ini, berbekal dari Gereja Galilea ini bisa melihat masa depan yang lebih cemerlang. Suatu terang yang besar akan bangkit di Galilea. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Pak Os sering bilang ke kita, terutama Pak Pembina sekarang, Pak Osvaldo bilang, di sini ini gereja. Selangkah Anda keluar dari gereja itu adalah penjara. Yang selama ini saya tidak kepikiran ke sana. Jadi begitu berasa dalam lingkungan gereja, saya nggak berasa saya narapidana atau merasakan warga binaan. Tapi ketika saya keluar dari gereja, aduh saya warga binaan. Lain lagi nih ceritanya. Jadi itulah yang saya bilang dari karakter pembina gereja ini yang sedikit menyatu. Jadi saya cuma berharap bahwa kondisi gereja ini tetap gimana. Kalau bisa malah rusak-rusak diperbaiki gitu loh, yang ditambah lagi fasilitasnya. Cuman buat saya pribadi ya itu harapannya tetap
di pengurus yang akan datang, ini tetap berjalan. Bagaimanapun kesulitan itu kita harus tetap jalankan. Kita udah merasakan masa pandemi itu kemarin-kemarin sangat susah sekali. Untuk pelayanan itu susah sekali. Kita sempat 2 bulan itu vakum, tidak ada acara, tidak apa. Ternyata teman-teman berpikir kreatif bagaimana nih caranya supaya kita tetap ibadah. Akhirnya muncullah online, kemudian dengan Zoom, Skype. Nah, itu mulai kita menghubungin tim-tim pelayanan yang di luar. Ternyata mereka juga kaget, oh ternyata kok kamu sudah. Ternyata banyak lapas dan rutan-rutan lain yang masih belum dapat ibadah. Dan kita sudah melayani, kalau saya bilang kita sudah berbangga karena sudah bisa memberikan pelayanan full seminggu, selalu ada ibadah. Jadi saya benar. Ketika kita diizinkan untuk mengalami ujian masuk ke dalam penjara ini, satu yang harus kita tahu dan kita pikir adalah bahwa Tuhan itu masih mengasihi kita. Ketika kita ada di sini, berarti Tuhan itu berarti mengasihi kita. Dan ketika Tuhan mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita harus bertobat. Dan kita harus bisa kembali ke jalan Tuhan. Ketika kita bisa kembali ke jalan Tuhan dan kita bisa melakukan yang terbaik, kita akan benar-benar menghargai. Kita jadi ingat menghargai waktu-waktu yang kemarin. Segala yang terbuang itu jadi pelajaran hidup buat kita. Gereja Galilea adalah tempat di mana umat Kristiani yang menjadi penghuni rutan ini mendapatkan kembali terang yang besar, yaitu terang Kristus sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya dalam kisah Galilea. Suatu terang yang besar akan bangkit di Galilea. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3.